Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Saya Evan Jaya, senang kembali seperti biasanya bisa meramal untuk Anda semuanya ya. Saya kini Evan Jaya ingin meramalkan mengenai tentang kehancuran, masa depan dan arah tujuannya bagaimana yang disikapi ataupun sesuatu tujuan dari orang-orang yang tidak baik kepada kamu ya. Jadi judul temanya seperti apa ya? Yaitu ciri-ciri orang yang bagaimana yang ingin membuat kehidupanmu hancur dan berantakan. Di sini kita akan melihat dulu tujuan rencana yang bagaimana supaya kehidupan kamu tidak berhasil ataupun tidak memiliki sebuah masa depan yang cerah ya. Nah, jadi teman-teman, baru kedua kita akan melihat ciri-ciri apakah jika ada ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada, mungkin Anda bisa lebih bersyukur untuk bisa membina diri dengan lingkungan sekitar kamu ya. Oke teman-teman, seperti biasanya di depan ada 4 kartu yang terpampang di depan video Anda. Ada 4 kartu, yaitu dari kartu pertama ujung paling sebelah kiri yaitu warna orange, yang kedua warna abu-abu, yang ketiga warna putih, yang keempat kucing warna hitam ya. Nah, oke teman-teman, Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dan menyikapi dalam sebuah hasil ramalan ini dengan seksama dan mudah-mudahan bisa memberikan sebuah kemudahan, makna, arti, dan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya ya. Oke teman-teman, saya akan memberikan waktu 5 detik seperti biasanya. Jika memang waktu yang saya berikan terlalu cepat, maka Anda bisa menjadi atau membuat video dengan sesuka hati Anda untuk memilih kartu. Saya sarankan teman-teman Anda bisa memilih kartu lebih dari 2 kartu saja ya. Seperti biasanya jangan memilih keseluruhan kartu, karena resonate nggak resonate itu tergantung dari pemikiran jiwa kamu dalam memilih sesuatu ya. Oke teman-teman, kita akan memulai 5 detik dari sekarang dan ditandai dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan memulai dari ujung sebelah kiri kartu pertama yaitu kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu pertama ada Five of Wands, Three of Fountain ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan? Sebuah perjuangan kamu yang kamu lakukan ini ya, meskipun sedang berada di fase yang cukup membosankan, tapi seharusnya kamu harus tetap bekerja ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang ingin supaya rencana tujuan itu supaya kamu tuh tetap ingin bekerja ya. Jadi apa yang kamu kerjakan ini semua sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang cukup baik ya. Jadi dalam diri kamu itu ada tersimpan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Perjuangan yang cukup berat dan keberhasilan tapi masih bisa dicapai ya. Nah, satu kartu ini ada Five of Wands. Ini apa yang telah kamu capai ini bisa mencapai sebuah titik jenuh yang cukup membosankan, yang cukup berkepanjangan. Tapi bagaimanapun juga ini dalam berusaha pasti tiada henti, selalu berusaha dan bekerja keras dalam menyikapi sebuah harapan ya. Jadi apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu hadapi, itu semua tidak berurusan dengan sisi baiknya. Jadi bagaimana apa yang akan kamu sikapi itu semua sangat bergantung dalam diri kamu ya. Jadi dalam diri kamu itu yang saya lihat dalam memperjuangkan sebuah prestasi dan titik kerjasama kamu itu, lakukanlah dengan diri kamu ya. Komitmen yang cukup kuat dalam bekerja dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capai sebenarnya bisa kamu dapatkan secara maksimal ya. Nah, jadi apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu ini, bekerjalah dengan sebaik-baik mungkin, bekerja dengan setahap apapun yang kamu inginkan, pasti semuanya itu akan mendapatkan sebuah sisi baiknya. Walaupun tapi ini mendapatkan sebuah sisi waktu yang cukup berkepanjangan ya. Jadi dalam diri kamu ini orang memanfaatkan dalam situasi kondisi kamu membutuhkan bahwa kamu tuh harus selalu banyak bekerja keras. Jadi apapun yang ingin kamu sikapi dan dalam diri kamu ini, apapun yang akan kamu jalankan, itu semuanya tuh masih belum bisa bekerja dengan baik ya. Coba di sini kita akan melihat apa-apa saja yang ada tergantung dalam diri kamu. Ini ya, ini
ciri-ciri orang yang bagaimana yang akan kamu sikapi ke depannya dalam menyikapi sebuah harapan, ya. Ini ada ciri-ciri orang yang selalu ingin membuat supaya tujuan hidup kamu itu selalu berantakan ataupun tujuan hidup kamu itu hancur gitu ya. Jadi ini ada sepasang, yaitu kulit hitam ya, orang yang berkulit hitam, seorang laki-laki kurus tinggi langsing, dan yang satu seorang wanita berkulit sawo matang ya. Jadi berkulit sawo matang ini seorang wanita, rambutnya panjang dan cukup lumayan berisi badannya. Nah, ini adalah sepasang ya, seorang sepasang yang tidak melakukan sesuatu sisi baiknya dalam tujuan rencana yang membuat diri kamu tuh jadi susah untuk bisa mendapatkan sebuah capai target ya. Nah, jadi di kehidupan kamu ini di sini mencapai bahwa jangan terlalu berkeluh kesah, maka semuanya itu akan bisa berjalan dengan sebaiknya ya. Karena yang saya lihat di sini dengan kartu ini mengatakan bahwa apa yang disikapi, apa yang akan dijalankan itu sebenarnya mungkin ini adalah karma ataupun sebuah balasan. Mungkin orang tidak menyukai kamu sehingga membuat kehidupan kamu jadi kurang lebih bagus ke depannya ya, sehingga dalam diri kamu itu menunjukkan bahwa ada kalanya diri kamu itu bagaimana menyikapi sebuah kesabaran hidup dan sebuah komitmen di masa depan ya. Nah, jadi satu kartu ini mengatakan bahwa kamu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang negatif, kamu banyak berdoa dan banyak bersabar, maka semuanya itu akan diberikan sebuah kemudahan ya. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa kamu itu adalah ciri-ciri orang yang orang melihat kamu itu dengan sifat yang cukup bisa memberikan pembelajaran hidup yang cukup kuat, pembelajaran hidup yang cukup memberikan kamu tuh lebih tegar dalam menjalani kehidupannya. Jadi ciri-ciri orang yang seperti ini yang tadi, orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, seorang laki-laki dan seorang wanita yang berkulit sawo matang. Nah, itulah adalah orang yang selalu memberikan kehidupan kalian tidak merasa nyaman dan selalu terpuruk ataupun mendapatkan sebuah penilaian dalam keburukan perjalanan hidup kalian yang kalian jalankan ya. Jadi ini jika memang teman-teman ini sesuai dengan Anda ya, Anda boleh berkomitmen, boleh mencari saya untuk berkonsultasi jika kamu percaya dengan saya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua yaitu kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, ada the moon, ada the star ya. Nah, ini segala pemikiran kamu jauh-jauh hari dalam mencapai sebuah harapan ya, masa depan, masa sekarang ataupun masa lalu ya, yang kamu harapkan dengan sebuah kegembiraan dan sebuah sukacita ya. Tapi di satu sisi ada orang yang bermaksud ingin menjatuhkan kamu ya, ingin membuat keluarga kalian hancur ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan itu hanya sebagai ilusi ataupun pikiran yang semu, pikiran yang tak semata hanya di pikiran saja ya. Jadi sehingga pemikiran hanya pemikiran yang ilusi tapi tidak ada sebuah tindakan yang nyata. Jadi banyak sebuah pemikiran yang tidak pasti yang bermaksud ingin menjatuhkan atau membuat kehancuran dalam kehidupan kalian. Nah, jadi sesuatu dalam kehidupan kamu itu banyak mengalami sebuah kamuflase ya, dan ini banyak sebuah kehidupan kalian itu banyak sebuah pergantian, transformation, jadi sehingga banyak ketidakcocokan, ketidakpastian dan tidak ada sebuah sisi positif yang bisa kalian dapatkan ya. Nah, jadi dalam diri kalian itu apa yang akan kalian lakukan itu tidak mendapatkan sebuah solusi dalam kehidupan kalian ya. Nah, jadi kehidupan ini mengatakan bahwa kalian itu banyak ketidakpastian dalam berpengharapan, banyak berpikir tapi tidak ada sebuah tindakan yang nyata dalam pengembangan kehidupan kamu ke masa depan ya. Nah, sehingga apa yang kalian lakukan tidak bisa mencapai sebuah kebahagiaan, kemakmuran, apapun sesuatu spirit yang positif yang mendukung dalam jiwa kalian. Nah, coba kita akan lihat lagi siapa saja ciri-ciri orang yang bermaksud ingin menjatuhkan atau membuat hubungan kalian ataupun masa depan kalian hancur ya. Di sini dia belum mengatakan bahwa kamu orangnya cukup tegas, kamu orangnya cukup berwibawa. Dia mengatakan kamu yang memiliki kartu ini, kamu orangnya cukup tegas dan cukup menekan hati batin orangnya, sehingga mungkin dalam berbicara kamu terlalu lantang dan terlalu kasar gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia itu sangat marah terhadap kamu,
sehingga dia merasa terpuruk dan merasa kecewa, merasa sakit hati dengan ucapan kamu. Nah, jadi ciri orang tersebut itu dia merasa bahwa kamu tuh orangnya terlalu bertemperamental kuat, bertemperamental kasar, sehingga sikap kamu sewaktu-waktu bisa menjatuhkan jiwanya ataupun menjatuhkan pendirian tetapnya, sehingga dia merasa bahwa kamu tidak bisa memberikan sebuah ketetapan hati dalam dirinya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan tidak memberikan sebuah sisi positif, ya. Misalnya mungkin dia bekerja dengan kamu sebagai atasan ataupun sebagai karyawan, ataupun sebaliknya, mungkin di sini ada sesuatu yang menjengkelkan gitu ya dalam berbicara kamu, sehingga dia merasa bahwa kamu itu tak pantas untuk berbicara seperti itu kepada dia. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini, ciri orang yang membuat kehidupan kamu berantakan dan ciri orang kamu membuat kamu itu dengan segala tujuan kamu itu tidak bisa berbuat dengan baik. Ini adalah orang yang berkulit putih, ya, rambutnya panjang, cukup ideal badannya, mungkin cukup tinggi, bisa juga pendek ya. Ini orang yang berkulit putih yang selalu merasa bahwa dialah yang selalu menutupi, menyumpahi kamu dan selalu merasa kecewa dan sakit hati untuk menggagalkan semua pemikiran kamu yang dijadikan sebuah pemikiran tidak pasti, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan sebuah sisi kemakmuran, kebahagiaan, dan sebuah kekuatan jiwa kamu dalam melakukan sebuah hubungan, sebuah masa depan yang bagaimana akan kamu capai. Jadi dia selalu menggagalkan dan selalu menutupi dan selalu menghambat ataupun menyumpahi kamu dengan secara sengaja, ya. Jadi teman-teman, mungkin ini kamu memilih kartu kedua, kamu perlu adanya konsultasi kepada saya ya. Mungkin kamu pengen ada curhat-curhatan, kamu bisa mencari saya, mungkin saya bisa membantu kamu ya. Mungkin kamu bisa percaya dengan saya, kamu bisa cari saya di nomor konsultasi ya. Jadi saya bisa membantu kamu lebih jauh. Jadi ini mungkin kalau saya bilang mengajak kamu untuk pencerahan aura, mungkin kamu tidak percaya ya. Karena mungkin di dunia ini banyak orang yang tidak percaya mengenai tentang magic ya. Mungkin ya tahayul ataupun sebuah kekuatan diri jiwa yang mengatakan bahwa semuanya itu mungkin hanya kebohongan, ilusi, dan tidak ada sesuatu yang nampak jelas ya. Mungkin semuanya itu adalah illusion dan no hope ya. Tidak ada sebuah harapan yang menjanjikan ke depan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa percaya dengan saya bisa membantu kamu dalam siklus kehidupan kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga ada Seven of Pentacles, The Lovers ya. Nah, ini kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu ini di sini banyak kehidupan yang kamu lakukan itu tidak bisa berjalan dengan semestinya ataupun berjalan dengan sebaiknya ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat ada seseorang, ada sebuah pihak yang membuat diri kamu tuh menginginkan bahwa kamu tuh bisa menjadi lebih baik ya. Berarti kamu yang memiliki kartu ketiga itu bukan mendapatkan ciri orang yang selalu ingin membuat hidup kamu berantakan dan hancur, tapi ada orang yang selalu berusaha ingin membuat diri kamu bisa menjadi lebih membaik ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu apa yang kamu lakukan itu, apa yang akan kamu dapatkan itu bisa memberikan sebuah sisi positifnya. Ada kartu The Lovers ya. Nah, ini mengatakan bahwa kamu itu kalau bisa lakukan apapun yang akan kamu mau, jangan terlalu cepat berpuas diri terhadap apa yang kamu inginkan ataupun sebuah hasil yang sudah kamu dapatkan gitu ya. Jadi apa yang kamu sudah kamu raih dari kemampuan kamu, sebenarnya masih ada banyak peluang yang kesempatan emas yang bisa kamu capai ya. Sehingga apa yang kamu dapatkan itu banyak terlewatkan, banyak kesempatan, banyak peluang emas yang tidak dapat kamu capai ke depannya. Apa yang akan kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan, semuanya itu sebenarnya bagus, cuman kamu selalu menganggap sepele dan kamu selalu merasa bahwa apa yang sudah kamu dapatkan itu sudah mendapatkan sebuah titik zona kenyamanan ataupun mendapatkan titik zona finansial, baik dari sisi baik buruknya dalam diri kamu ya. Nah, jadi ini yang saya lihat di sini, ini bukan bertemu dengan ciri orang yang ingin membuat kamu berantakan ataupun hubungan kamu tidak baik, tapi yakinkan pada diri kamu apa yang kamu komitmenkan, apa yang kamu janjikan itu semua dapat berjalan dengan semestinya. Ini di sini satu kartu, ini yang menjadi sebuah penghalang dalam diri kamu itu adalah jiwa kamu yang kurang mapan dan jiwa kamu yang kurang bisa berpikir lebih dewasa dan punya ketetapan hati yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Nah, jadi di sini kamu bertemu dengan orang yang cukup bagus, bertemu dengan orang yang dewa penolong dengan ciri khas
orang yang berkulit sawo matang, ya, tinggi, tegap, dan berwibawa. Orang berkulit sawo matang seorang laki-laki, dan sebenarnya dia ingin membantu kamu, tapi kamu selalu menolak bantuan dia, dan kamu selalu menolak apa yang dilakukan, apa yang diterima gitu ya. Nah, jadi banyak kesedihan, banyak kegelisahan, gundahan ya. Banyak yang dia ingin membantu kamu secara lebih menjauh, tapi kamu sendirilah yang merasa tidak perlu ataupun mendapatkan sebuah sisi baik ataupun bantuan dari orang lain, dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu cukup mengandalkan diri kamu ya. Nah, jadi orang yang bisa saja orang yang selama ini untuk membentuk sebuah ciri-ciri kehidupan kamu yang berantakan ataupun ciri-ciri kamu yang membuat diri kamu hancur, bisa saja orang ini adalah orang yang cukup jahat ya untuk membuat diri kamu tuh jadi tidak bagus, karena orang ini bisa jadi dewa penolong ataupun jadi orang tidak diinginkan. Orang yang berkulit sawo matang, seorang laki-laki, bisa membuat kamu tuh tidak bisa menggapai sebuah harapan yang baik. Jadi apapun yang kamu capai, bisa saja kamu menolak dewa penolong, dan bisa saja kamu tidak percaya dengan dewa penolong, dan juga kamu malah bertemu dengan orang yang tidak baik yang kamu anggap sebagai dewa penolong. Nah, jadi ini adalah orang yang dengan ciri khas seorang laki-laki berkulit sawo matang yang membuat hidup kamu itu jadi tidak mapan, berpikiran tidak memiliki sebuah ketetapan hati jiwa kamu, dan tidak ada sesuatu yang mengganjal ya untuk mendapatkan sebuah sisi baiknya. Jadi kamu perlu adanya pencerahan aura jika kamu percaya dengan saya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu memilih kartu keempat, ada The Magician, ada The World ya. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat kartu ini, ada kekuatan alam semesta, unsur elemen mikro dan makro yang saling merestui ataupun mendukung sebuah harapan yang kamu inginkan ya. Jadi sesuatu impian yang seharusnya bisa kamu capai bisa dilancarkan ataupun dapat terwujud dengan baik. Tapi di satu sisi ada kartu The Magician. Ini semua berubah menjadi fatal ya, akan berubah menjadi sebuah keburukan. Karena semuanya itu semua tergantung dalam bentuk pencerahan aura kamu. Karena aura cakra kamu itu sangat gelap sekali, dan orang lain yang di sekitar kamu pun juga bisa terkena imbasnya ya. Jadi apa yang kamu inginkan di sini semua sangat tidak bagus sekali. Apa yang akan kamu capai semua berubah menjadi sebuah perbuatan ataupun sebuah tindakan yang cukup merugikan. Sehingga semuanya itu berubah menjadi sebuah target yang tidak mencapai sebuah impian ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh kemampuan sangat terbatas sekali, sehingga apa yang akan kamu potensikan dalam diri kamu itu tidak bisa dikembangkan dan pun dilaksanakan dengan kehidupan kamu. Jadi apa yang kamu capai di sini sangat tidak memberikan sebuah sisi positif dalam hidup kamu, malah kamu selalu terjebak dalam sisi negatif ataupun unsur-unsur elemen yang tidak bagus ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bermaksud ingin membuat kamu berantakan ataupun membuat kehancuran kehidupan kamu ini adalah sebenarnya ada sisi baiknya, sisi perhatian dalam mewujudkan sebuah kehidupan kamu. Tapi di sini banyak kegelisahan, banyak kegundahan, dan banyak kekecewaan, banyak amarah, dan selalu merasa bahwa ambang-ambang keputusasaan dan cepat menyerah dalam berpendirian ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ini adalah orang yang bermaksud adalah orang yang berkulit kuning langsat ya, bisa tinggi, bisa badannya berwibawa, orangnya cukup cakep ya, ganteng, dan inilah yang memberikan sebuah kebahagiaan menjadi sebuah keputusasaan, memberikan menyerah, dan jiwa kalian itu tidak bisa memberikan sebuah sisi baiknya dan selalu merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun habis uang dan habis harta. Jadi sehingga apapun itu semuanya itu membuat diri kalian jadi jatuh bangkrut dan tidak memberikan sebuah sisi positif ya. Nah, jadi di sini saya lihat aura kamu tidak bagus sekali. Meskipun ini adalah ramalan tidak berdasarkan general, tapi setidaknya dengan kartu ini tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Percaya atau tidak, Anda bisa mencari saya untuk konsultasi dengan saya. Jika kamu percaya dengan saya bisa membantu kamu dengan siklus kehidupan, apalagi mengenai tentang pencerahan aura. Karena pencerahan aura, kalau saya mengajak kamu pencerahan aura, pasti banyak orang yang tidak percaya dengan yang namanya magic, apalagi tanpa kasat mata yang tidak bisa kalian rasakan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ke 0819
196358359. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.